Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam podcast Tadabbur Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Di hari yang kita sudah masuki paruh yang kedua dari bulan suci Ramadan. Ya, kita akan sebentar lagi memasuki episode yang terakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan, diistiqomahkan, ya. Senantiasa kita mendapatkan karunia-karunia, nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Sahabat Quran dirahmati Allah. Tadabbur kita pagi hari ini adalah kita merenungi mentadabburi firman Allah dalam surah At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ini adalah surat ke-52. Silakan dibuka. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Sebab setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sahabat Quran dirahmati Allah. Siapa yang tidak ingin masuk surga bersama keluarga? Tentu kita semua menginginkannya. Ya, berkumpul di surga dengan orang-orang yang sangat kita cintai, istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, kerabat dan handai tolan kita, ya, bercengkrama menikmati segala kenikmatan yang telah Allah janjikan sebagai buah dari amal soleh dan kesabaran kita dalam tunduk dan taat kepadanya. Seringkali kita suka salah kaprah, ya, kalau suami istrinya meninggal, dia bilang, inilah perpisahan kita. Sampai nyawa berpisah dari badan kita. Ya, kalau istri suaminya meninggal dunia, aduh abang sayang, akhirnya kita berpisah juga. Ya, seolah-olah perpisahan itu adalah perpisahan terakhir, kita nggak akan jumpa lagi, kita nggak akan ketemu lagi. Ya, perpisahan yang terjadi di dunia itu bukan perpisahan yang sesungguhnya. Tapi perpisahan yang sesungguhnya, perpisahan yang sejati adalah ketika nanti di hari kiamat, orang tua berpisah dari anaknya, yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Itulah perpisahan yang mengerikan. Perpisahan sesungguhnya ketika di akhirat nanti, ketika suami dan istri pisah jalan. Ya, yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Nauzubillah, sedih, menyesal kita nanti.
Perpisahan yang sejati sesungguhnya adalah ketika saudara, kerabat, teman yang akrab di dunia ini lalu akhirnya harus berpisah jalan. Bukan karena dipisahkan oleh mati atau al-maut, tapi dipisahkan oleh jalan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Mengerikan sekali. Yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Itulah perpisahan yang sesungguhnya, saudara. Sahabat Quran dirahmati Allah. Maka itu kita harus berupaya keras, ya, agar perpisahan di dunia ini pada akhirnya ujungnya adalah pertemuan abadi, persatuan kembali, reuni, ya itu, ya. Kadang-kadang keluarga, teman seangkatan itu ada reuni, mempersatukan kembali atau penyatuan kembali. Belum. Nanti reuni sebenarnya itu adalah ketika nanti di akhirat, ketika kita reuni di surga. Penyatuan kembali di surga. Pertemuan kembali di surga. Reunifikasi. Kita dipertemukan kembali di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita, bahkan teman-teman kita. Allahu Akbar. Itu yang kita harapkan, sahabat Quran dirahmati Allah. Bisa bercengkrama menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Sungai yang jernih mengalir, bidadari yang bermata jelita, telaga indah yang menenteramkan jiwa, sungai-sungai ya, dari madu, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari air anggur, sungai-sungai dari air murni, air mineral yang sangat nikmat rasanya. Ya. Kita akan berenang, kita akan menikmati semua itu. Rumah-rumah yang lantainya, tiangnya, dipan-dipannya semua bertatahkan emas berlian. Allah, pakaian yang dipakai oleh para penduduk surga itu disebutkan yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Allah, dari sutra yang tebal. Subhanallah. Yang berwarna hijau. Allah, dikelilingi yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bayangkan ayat-ayat ini, saudara. Sahabat Quran dirahmati, bayangkan kenikmatannya. Kita ingin reuni di surga. Jangan sampai reuni di neraka. La haula wa la quwwata illa billah. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ya, semua itu adalah kenikmatan yang tiada bandingnya. Semuanya bisa dirasakan kelak oleh orang-orang muttaqin, alias orang bertakwa dan orang-orang yang bersabar menyeru manusia ke jalan Allah, baik dalam lingkup masyarakat maupun keluarga sebagai orang-orang yang terdekat. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah. Orang-orang yang sabar karena mengharap ridha Allah, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik. Ulaika lahum uqbad dar. Apa kesudahan yang baik itu? Apa balasan Allah? Jannatu adnin, surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama dengan orang-orang yang saleh.
dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangannya, anak-anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Mereka memberikan ucapan selamat, mereka menyambut di tiap-tiap pintu surga yang kita masuki, malaikat penyambutnya. Allah. Seraya mereka mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian semua karena kesabaran kalian. Hidup di dunia ini kita harus sabar menjalankan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar menegakkan aturan-aturan Allah. Sabar untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Sabar untuk mendidik keluarga. Sabar mendidik anak istri. Sabar untuk membangun peradaban mulia, ya, yang berdasarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar, semua perlu kesabaran. Salat aja kita mesti sabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah berpesan, perintahkan anak keluargamu semua salat dan bersabarlah ketika menyuruh salat itu. Berinfak ini godaannya besar. Sebab naluri kita ini cinta kepada dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, naluri kita ini alhaakumut takatsur, suka bermegah-megahan, mengumpulkan harta. Ya, jama'a amalan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Seolah-olah harta itu yang akan membuat kita ini kekal abadi di dunia. Tidak, sahabat Quran dirahmati Allah. Ya, maka itu ketika kita berinfak, melakukan sedekah, zakatnya itu berat. Karena kita cinta dunia, maka itu perlu kesabaran untuk mengekang hawa nafsu kita, supaya mengalahkan dan menundukkan syahwat kita, agar kita tundukkan syahwat kita itu ikut apa kata perintah Allah dalam Quran dan sunnah Rasul SAW. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah, surga Aden, bayangkanlah, surga Aden itu bayangkanlah, akan kita masuki bersama orang-orang yang soleh, dari orang tua kita, pasangan kita, anak cucu kita, subhanallah. Semua syaratnya adalah sabar. Kalau diterjemahkan secara tafsiriyah, maka bunyi surat At-Tur ayat 21 tadi itu menjadi apa? Orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dalam imannya. Ya. Maka kata Allah, kami akan sertakan, kami akan ajak, kami akan pertemukan keturunan-keturunan mereka dengan orang tua dan nenek moyangnya dalam sebuah rumah di surga. Meskipun kata Allah, amal-amal mereka belum mencapai kualitas dan derajat yang baik dari orang tua mereka, namun Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari orang tua tersebut pahala dari amal-amal mereka. Anak-anak keturunan yang mengikuti jejak keimanan para orang tuanya itu akan dimasukkan ke dalam surga yang sama yang ditempati oleh orang tua mereka tanpa mengurangi pahala orang tua dan nenek moyang mereka. Orang tua yang soleh diberikan kemuliaan oleh Allah, dipertemukan dengan keturunan-keturunan dalam surga. Supaya apa? Supaya tentram hatinya, senang dan gembira melihat anak-anak cucu keturunannya, subhanallah. Karena itu, jika para orang tua berharap untuk bisa berkumpul kembali, reuni di surga, maka jadikanlah rumah tangga di dunia ini dibangun dan dibina menjadi rumah tangga yang penuh dengan kesalehan. Jangan berharap anak kita menjadi soleh, sementara kita, orang tua, tidak mencontohkan kesalehan itu sendiri. Mari sahabat Quran, kita perhatikan kisah kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Dia begitu mencintai keluarganya, dia begitu menginginkan anak cucu dan generasi penerusnya sebagai generasi yang dekat dengan Allah. Generasi yang senantiasa menegakkan sholat. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 40-41. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Subhanallah. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku ini. Nabi Ibrahim aja minta dikabulkan. Perkenankan doa, gimana kita? Kita kapan doanya?
Kita kapan seriusnya berdoa dan berikhtiar mendidik anak-anak keluarga kita ini, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan pada hari kiamat. Surah At-Tur ayat 21 yang menjadi pokok ya tadabbur kita pada pagi ini adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk memotivasi kita agar menjadi orang-orang saleh. Lalu kemudian menularkan kesalehan itu kepada orang-orang terdekat kita. Orang tua harus mengajarkan kesalehan kepada anak turunannya, mengokohkan imannya, menerapkan nilai-nilai Islam sejak dini hingga membekas sampai anak-anak kita dewasa dan lalu berkeluarga dan memiliki keturunan juga. Inilah kaderisasi kesalehan, inilah kaderisasi keimanan. Jika itu semua kita lakukan, maka Allah akan mempertemukan keluarga seperti itu di dalam surga secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sementara buah yang baik berasal dari bibit yang baik, benih yang unggul. Generasi yang saleh akan terbangun dari lingkungan yang saleh, pendidikan yang saleh, kehidupan orang terdekat yang saleh, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Inilah yang kelak mengantarkannya ke surga bersama orang-orang terdekatnya yang tidak kenal lelah untuk melakukan kaderisasi kesalehan. Karena itulah, ayat ini adalah salah satu cara dari Allah untuk motivasi kita agar senantiasa mendidik anak-anak kita, generasi keturunan kita dengan keimanan yang benar, melakukan pengadaran keimanan sejak dini dengan melakukan internalisasi prinsip-prinsip akidah sehingga akar tauhid dalam diri anak kita itu terhunjam kuat ke dasar hati. Jika kita menuntut anak-anak kita menjadi anak soleh, maka orang tua kita sebagai orang tua juga harus soleh. Sebab apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perilaku kita pun begitu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka sebagai ganjaran bagi keluarga yang membangun kesalehan di rumah tangganya, Allah akan mempertemukan mereka sekeluarga kelak di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Inilah ganjaran yang diharapkan semua orang. Sungguh sebuah kepedihan yang luar biasa jika ada sebagian anggota keluarga masuk surga, tapi sebagian lainnya masuk neraka. Itulah perpisahan yang buruk nanti di hari kiamat kelak. Nauzubillah. Padahal kecenderungan manusia itu ingin senantiasa bersama orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, seorang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'man ahabba. Ulama ada yang menjelaskan bahwa ketika seorang mencintai orang-orang saleh, dia mencintai mereka karena ketaatannya kepada Allah, maka mereka akan dipertemukan kelak di surga secara bersama-sama. Jadi yang menjadi titik pembahasan dalam ayat ini adalah kalimat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Inilah esensi masuk surga sekeluarga, berkumpul bersama orang-orang yang tercinta. Inilah realisasi dari doa yang sering kita panjatkan, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Dalam surat Al-Kahfi ada kisah tentang Nabi Khidir yang membangun tembok hampir roboh di tempat suatu kaum. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, mengapa ia membangun tembok yang hampir roboh itu? Padahal penduduknya sudah menolaknya, tidak memberi makan, tidak memberi bekal, tidak memberikan penginapan. Maka Nabi Khidir menjawab, Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya itu seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat itu bukan menurut kemampuanku sendiri. Inilah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Jadi,
Bukan hanya di akhirat nanti akan bermanfaat kesalehan orang tua, melainkan juga di dunia. Allah telah memberikan kemuliaan bagi orang tua yang saleh dengan menjaga anak-anaknya. Allah akan menjaga kebutuhan hidupnya, pertumbuhan fisiknya, dan sebagainya. Inilah wujud dari rasa sayang Allah kepada orang tua yang saleh. Karena itu ketika kita banyak mendapati anak yang berasal dari keturunan yang saleh, meskipun keduanya orang tuanya sudah meninggal, tapi mereka senantiasa tercukupi kebutuhannya. Ada saja rezeki dari Allah yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Semoga sahabat Quran dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang saleh yang mewariskan kesalehan, meninggalkan jejak kebaikan bagi anak-anak dan keturunan kita. Dengannya kita mendapat ganjaran dari Allah berupa ditempatkan secara bersama-sama dengan anak-anak, pasangan hidup, dan orang tua kita di surga Aden. Kita disambut oleh malaikat yang datang menyambut, menghampiri, memberi ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian semua karena kesabaran kalian. Amal apa saja yang bisa mengantarkan kita masuk surga sekeluarga? Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ya. Wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan seterusnya. Ya. Allah menjelaskan amal-amal saleh tersebut yang dengannya kita akan masuk surga di dalam surga Aden yang penuh dengan kenikmatan, yaitu apa? Memenuhi janji, tidak melanggar perjanjian dengan Allah, menjaga tali silaturahim, senantiasa takut kepada Allah, bersabar dalam setiap keadaan, lalu menegakkan sholat, berinfak dari sebagian harta yang kita miliki, dan menolak kejahatan dengan cara-cara yang baik atau dengan kebaikan. Inilah amal saleh yang harus ditanamkan kepada keluarga kita sejak dini. Inilah perbuatan-perbuatan kebajikan yang akan mengantarkan kita sekeluarga kelak berada dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Maka sahabat Quran dirahmati Allah, tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Jadikan amal-amal tersebut sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Alangkah bahagianya jika kita sekeluarga bergandengan tangan menuju surga Aden sejak dari dunia. Kita sudah pasang tekad dan niat yang kuat agar kita semua dapat masuk ke dalam surga bersama keluarga yang kita cintai dan disambut oleh malaikat dengan penuh sukacita di dalam Jannatu Aden. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman saya waktu saya terkena COVID-19. Selama saya sakit, saya mengkonsumsi produk-produk suplemen Keling itu banyak sekali. Omega Squad, dari Kisah Uda Visio, ada juga susu skim, madu, propolis, dan ayu asmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat
Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.